Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Yuk Anda bergabung lagi di bab 4 pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Masih dengan saya, Hendra Gunawan SPD, Guru Mapel Bahasa Indonesia dari SMP Angkasa, Lanit Husein Sastra Negara Bandung. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara membahas lebih lanjut tentang teks tanggapan. Sebelum saya sampaikan materi, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Maksudnya, pada pertemuan kali ini, Ananda akan belajar bagaimana mengidentifikasi, menunjukkan bagian-bagian dari sebuah teks tanggapan yang berbentuk informasi kritik, sanggahan, atau pujian. Sehingga nanti pada akhir pembelajaran ini diharapkan Ananda mampu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Mudah-mudahan tujuan ini bisa kita capai di akhir pembelajaran nanti. Selanjutnya, pada bagian tahapan berikutnya, yaitu saya mengambil sebuah judul bab dari buku pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu pada bab 4 tentang peka terhadap berbagai permasalahan melalui teks tanggapan. Kita bicara tentang ciri umum teks tanggapan. Bagaimanakah ciri umum dari sebuah teks tanggapan? Ketika kalian berhadapan dengan sebuah teks yang dikategorikan atau yang terindikasi di dalamnya berisi tanggapan, maka harus memiliki minimal 4 ciri ini. Yang pertama, isi teks tanggapan itu bertujuan untuk mempengaruhi, kemudian mendebat, membujuk, menyanggah, atau bereaksi dari sebuah permasalahan yang dibahas di dalam teks tersebut. Yang kedua, ciri umum dari teks tanggapan adalah mengutamakan aspek persuasif atau aspek pendekatan yang lebih humanius, ya. Ciri yang ketiga dari teks tanggapan yaitu pada bagian resume atau bagian kesimpulan yang biasanya diuraikan di bagian akhir paragraf, itu disusun secara kronologis atau beraturan. Dari mulai masalahnya apa, kemudian deskripsinya bagaimana, kemudian muncul simpulan dari permasalahan tersebut. Apakah nanti isinya berisi tentang reaksi, bujukan, sanggah, debat, atau pengaruh, itu tergantung dari reaksi dari si pembaca. Ciri umum yang keempat dari sebuah teks tanggapan adalah penyampaiannya disampaikan secara efektif, jelas, langsung pada pokok permasalahan, tidak meluas atau tidak bertele-tele, fokus pada permasalahan yang dibahas. Itulah tadi ciri umum dari sebuah teks tanggapan. Selanjutnya, apa sih fungsi teks tanggapan? Fungsi dari teks tanggapan yaitu mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan kritis. Ini kalau kita fungsikan sebagai di lingkungan pendidikan, khususnya bagi para pelajar, yaitu mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan kritis. Artinya semua permasalahan itu pasti ada di tengah-tengah kita. Bagaimana tingkat kritis apresiatif dari para pelajar terhadap permasalahan itu. Jadi tujuannya mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan kritis. Tanggapan juga dapat berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan, dan kritik. Jadi respon dari pembacanya atau yang menanggapi dari teks tersebut
bisa saja dalam bentuk setuju terhadap sebuah permasalahan yang dibahas di dalam teks tersebut, bisa saja berbentuk pujian, berbentuk ketidaksetujuan, atau mungkin bahkan berbentuk kritikan. Nah, setelah kita mengenal ciri umum dari sebuah teks tanggapan, maka kita dapat menyimpulkan apa sih sebetulnya isi teks tanggapan tersebut. Secara tertulis, kita berbicara teks tanggapan, berarti konteksnya tertulis. Maka ketika kita ingin menyimpulkan sebuah atau isi dari sebuah teks tanggapan, maka sedikitnya ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menyimpulkannya. Yang pertama, karena ini konteksnya tertulis, maka kita harus membaca secara utuh paragraf demi paragraf dari teks tersebut. Ketika teks tanggapan yang kita baca tersebut umumnya memiliki 3 paragraf, maka langkah kedua, minimal setiap paragraf itu akan memunculkan kalimat utama, memunculkan satu pokok pembicaraan, akan memunculkan satu gagasan pokok, akan memunculkan satu permasalahan. Antara paragraf 1 dan yang lainnya tentunya akan memunculkan kalimat utama atau kalimat pokok atau gagasan pokok yang berbeda-beda. Nah, nanti pada tahap ketiga atau langkah ketiga, dari kalimat utama, kalimat pokok atau gagasan pokok yang diambil atau kita peroleh dari paragraf tersebut, kemudian kita simpulkan menjadi satu kalimat utuh yang mencakup seluruh permasalahan yang dibahas setiap paragraf. Itulah 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyimpulkan isi teks tanggapan. Selanjutnya, kriteria apa sih yang harus diperhatikan ketika kita membuat simpulan? Setelah kita mengetahui langkah-langkahnya, maka kita harus memiliki kriteria. Inilah sebuah kesimpulan hasil karya kita atau hasil simpulan kita dari sebuah teks tanggapan harus memiliki 3 kriteria, yaitu 1. Hasil simpulan tersebut memiliki kriteria merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Jadi bukan opini, bukan pendapat dari kita, tapi kita menyimpulkan dari masing-masing paragraf yang sudah kita baca. Itulah kriterianya. Yang pertama. Yang kedua, kriteria yang kedua dari simpulan yang kita buat dalam sebuah teks tanggapan yaitu harus menggambarkan isi dari paragraf. Sekali lagi, isi berarti fakta yang ada atau yang dipermasalahkan di paragraf tersebut. Yang terakhir, kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan yaitu hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf saja. Tidak boleh mencampur adukan dengan opini atau pendapat yang kita lontarkan, atau mungkin pendapat ahli atau pendapat orang lain yang dianggap benar, kemudian kita masukkan ke dalam simpulan kita. Ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi kriteria 3 tadi memang benar-benar harus terfokus dari isi paragraf tersebut. Tidak boleh keluar dari konteks paragrafnya. Selanjutnya, ketika sudah bisa menyimpulkan teks tanggapan, maka diharapkan siswa atau peserta didik mampu menentukan strukturnya. Nah, kalau begitu struktur teks tanggapan itu apa sih? Bagian-bagiannya ada berapa? Nah, secara umum, ketika kita sudah bisa menyimpulkan apa itu isi teks tanggapan, maka struktur yang pertama, bagian pertama yang biasanya disampaikan di awal paragraf, itu berisi tentang konteks, tentang evaluasi sebuah permasalahan. Seperti apa konteks atau evaluasi dalam sebuah teks tanggapan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, pada struktur bagian kedua, setelah konteksnya muncul, kemudian pada paragraf kedua akan dideskripsikan permasalahan itu. Dari mana masalah itu muncul, bagaimana terjadinya, dan seperti apa kejadiannya, masalah itu akan dideskripsikan pada paragraf berikutnya. Nah, di paragraf terakhir, muncullah penegasan ulang dari hasil deskripsi dari sebuah permasalahan tadi. Atau kita bentuk sebagai sebuah kesimpulan dari isi teks tanggapan tersebut. Jadi kalau saya analogikan, struktur teks tanggapan itu berisi 3 paragraf.
Paragraf pertama membahas sebuah masalah, sebuah konteks, biasanya yang aktual dan faktual. Kemudian dideskripsikan, diuraikan lebih rinci lagi, lebih luas lagi. Dan paragraf ketiga kemudian disimpulkan atau ditegaskan ulang seperti apa kesimpulannya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, setelah kita tadi membahas tentang unsur atau kriteria dari sebuah teks tanggapan, struktur, serta yang lainnya, maka kita masuk ke tahap kedua dari teks tanggapan, yaitu unsur kebahasaan. Setelah kita mengetahui struktur teks tanggapan ada 3, ada konteks, ada deskripsi, dan ada kesimpulan, maka unsur kebahasaan apa saja yang dominan yang ada di dalam teks tanggapan. Karena kita berbicara teks tanggapan berarti konteksnya tertulis. Muncul di situ akan berbagai macam kalimat yang digunakan. Nah, dominannya kalimat yang muncul dalam sebuah teks tanggapan adalah 1, penggunaan kalimat deskriptif. Apa itu kalimat deskriptif? Kalimat yang menjelaskan sebuah fenomena, kalimat yang menjelaskan sebuah keadaan. Bagaimana ramainya di pasar? Nah, kita akan buat kalimat sedemikian rupa seolah-olah kita hadir di pasar itu, menggambarkan suasana ramainya di pasar seperti apa. Indikatornya ada apa saja di pasar. Ketika itu masuk dalam konteks kalimat, maka akan terwujud seolah-olah kita sedang mendeskripsikan fenomena di pasar tadi. Ini contoh saja yang disebut dengan kalimat deskriptif. Yang kedua, penggunaan istilah. Ada istilah umum, ada istilah khusus, ada istilah bidang, dan sebagainya. Istilah ini digunakan bagaimana kita menggunakan diksi pilihan kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Sambil contoh, misalnya, kalau kita disajikan 2 kata, yaitu mentari dan matahari, kata mana yang tepat istilahnya kalau kita gunakan dalam dunia sastra? Maka tentu kita akan memilih kata mentari ketimbang matahari, karena ini dunia sastra. Pilihan kata antara bulan dengan rembulan, tentunya kita akan menggunakan istilah rembulan. Ya. Istilah virus atau pengganggu, kalau dalam dunia teknologi pasti kita akan menggunakan istilah virus ketimbang kata pengganggu. Nah, ini disebut dengan penggunaan istilah atau pilihan kata ketika kita akan membentuk sebuah kalimat seolah seperti nyata, ya, menggambarkan seperti tadi dikatakan kalimat deskriptif. Jadi kalimat deskriptif biasanya disisipi dengan penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di dalam konteks kalimat tersebut. Yang ketiga, penggunaan kata tugas. Kata tugas ini adalah semua kata selain kata kerja, selain kata benda, selain kata bilangan. Kata tugas itu termasuk kata yang memiliki tugas tertentu. Misalnya, kata di, ketika dilekatkan pada kata pasar, maka tugasnya membentuk kata kerja. Membentuk kata keterangan. Kata ke, ketika diserangkaikan, ditulis dengan kata pasar, maka akan membentuk kata keterangan. Berarti kata ke dan di itu berfungsi sebagai kata tugas. Semua kata hubung itu termasuk kata tugas. Semua kata depan termasuk kata tugas. Jadi kata tugas adalah kata yang hanya memiliki tugas tertentu, tidak memiliki makna. Kata di tidak memiliki makna. Kata sedangkan atau meskipun walaupun itu tidak memiliki makna, karena dia hanya memiliki tugas saja. Tugasnya menghubungkan kata, menghubungkan kalimat, menghubungkan klausa, dan lain sebagainya. Itulah penggunaan kata tugas. Saya kira dalam konteks teks apapun kata tugas ini pasti ada, ya, tidak terlalu dominan di dalam teks tanggapan saja. Kemudian yang berikutnya kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya melakukan pekerjaan. Berbeda dengan lawannya, yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif itu subjeknya dikenai pekerjaan. Sama contoh kalimat sederhana saja misalnya. Budi bermain bola.
Budi menendang bola. Siapa yang menendang? Budi. Berarti Budi melakukan pekerjaan. Ketika dipasifkan, Budi menendang bola dipasifkan menjadi bola ditendang Budi. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan pekerjaan. Kemudian kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal, kalimat kompleks adalah kalimat jamak atau majemuk. Tunggal artinya hanya memiliki satu pola kalimat. Subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu, keterangannya satu. Itulah pola kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Sementara kalimat kompleks adalah kalimat di mana pola kalimat tersebut salah satu unsurnya ada yang ganda, ada double. Misalnya subjeknya 2, atau predikatnya yang 2, atau objeknya yang 2. Sambil contoh kalimat simpleks. Ayah membaca koran. Ayahnya subjek 1, predikatnya membaca, korannya 1 objek. Tapi kalau subjeknya kita tambahkan dengan ibu, misalnya ayah dan ibu membaca koran. Di situ ada 2 subjek, yaitu ayah dan ibu. Maka kalimat tersebut termasuk kalimat kompleks. Selanjutnya, ketika kita akan menyimpulkan sebuah teks, ya, kita harus berpegangan seperti cara kue lapis, yaitu menunjukkan poin kurang baik di antara 2 poin yang baik. Jadi kita mengambil bagian-bagian yang kurang sedikit saja. Jangan seolah-olah kita mengambil kesalahan banyak orang lain. Yang kedua, ketika kita akan mengkritik, gunakanlah bahasa yang santun. Kritikan tulisan atau tindakannya, bukan orang. Jadi kita mengkritik tulisannya, kita mengkritik karyanya, bukan mengkritik orangnya, bukan mengkritik tindakannya. Yang terakhir, sampaikan simpulan dengan cara melakukan kritik atau saran tahap demi tahap. Jadi, tidak sekaligus secara frontal semua hal yang kita kritik disampaikan secara langsung. Tapi, step by step atau tahapan demi tahapan. Berikutnya, tadi struktur deskripsi itu terbagi dalam 3. Sebuah teks tanggapan itu ada 3 tahapan. 1, tahapan konteks atau evaluasi. Yang kedua, tahapan deskriptif. Yang ketiga, tahapan kesimpulan atau penegasan ulang. Saya ambil contoh ini sebuah paragraf bagian pertama dari teks tanggapan, yaitu pada bagian evaluasi. Ini informasi yang faktual ya, yaitu tentang pandemi. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri, bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemik ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Apa intisari permasalahan yang dibahas pada bagian konteks atau pada bagian awal teks tanggapan ini? Kita ambil dari kalimat pertama dan terakhir. Pandemi COVID menghantui seluruh negeri, bahkan dunia. Pandemi COVID mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Jadi kesimpulan dari paragraf pertama ini, masalahnya apa? Pandemi COVID sudah mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Itulah yang disebut dengan kalimat pokok atau ide pokok. Nah, dari permasalahan ini, pada tahapan kedua, struktur teks tanggapan akan dibahas deskripsinya. Bagaimana masalah itu bisa benar-benar muncul? Kok pandemik bisa mengoyak-ngoyak persatuan bangsa? Nah, pada paragraf berikutnya dijelaskan. Berikut saya paparkan. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan? Contohnya, bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta.
Lanjutannya, padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Jika tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Nah, pada bagian deskripsi ini menjelaskan bagaimana tadi pandemi COVID bisa mengoyak-ngoyak persatuan. Nah, fenomena atau penjelasannya tadi sudah dijelaskan pada bagian paragraf kedua, yaitu adanya sedikit menteri yang mengkritik kebijakan pemerintah. Itu terindikasi menimbulkan perpecahan, persatuan, dan kesatuan. Pada bagian terakhir dalam sebuah teks tanggapan, biasanya muncullah penilaian atau penegasan ulang, atau mungkin solusinya dari masalah yang digambarkan di paragraf ke-1 dan ke-2. Ini contoh paragrafnya. Pada akhirnya jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah. Akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan ini mengenai kondisi ini adalah, di tengah pandemik yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Demikianlah contoh kalimat atau paragraf demi paragraf yang termasuk struktur teks tanggapan. Ya, ada bagian konteksnya tadi di paragraf pertama, ada bagian deskripsinya di bagian paragraf kedua, ada penilaian di bab atau di paragraf ketiga. Selanjutnya, dari segi unsur kebahasaan saya coba membahas singkat saja. Tadi sudah disampaikan kalimat simplek adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi pokok. Sering disebut juga kalimat tunggal. Kalimat simplek pada umumnya hanya tersusun atas subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi simplek, tunggal, itu pola kalimatnya itu masing-masing strukturnya, masing-masing unsurnya hanya terdiri dari satu. Subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu, pelengkapnya satu, atau keterangannya satu. Ketika ada dua, salah satu saja, misalnya subjeknya dua, predikatnya dua, maka ini bukan simplek lagi, tapi masuk kompleks. Oleh karena itu, kalimat simplek selalu dibentuk oleh satu klausa. Klausa itu kelompok kata yang diakhiri dengan intonasi final. Hal ini merupakan pembeda utama antara kalimat dan klausa. Contoh kalimat sederhana sebagai berikut. Misalnya, Mardi, dokter. Mardi subjek, dokternya predikat. Sandra makan roti. Sandranya subjek, makannya predikat, rotinya objek. Petani bercerita tentang pengalamannya. Subjeknya petani, predikatnya bercerita tentang pengalamannya pelengkap. Nah, masing-masing unsur ini hanya satu, tidak boleh ada dua. Selanjutnya, kalimat kompleks. Kebalikan dari kalimat simplek adalah kalimat kompleks. Kompleks itu artinya jamak, tunggal. Kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur atau satu verba utama, karena di dalam kalimat ini terkandung lebih dari satu aksi, lebih dari satu predikat. Kalimat kompleks parataktik. Kalimat kompleks parataktik adalah kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur yang memiliki makna sejajar atau setara. Biasanya menggunakan konjungsi dan, tetapi, atau. Parataktik juga bisa disebut dengan kalimat kompleks setara, kalimat majemuk setara. Jadi antara subjek satu dengan subjek kedua melakukan pekerjaan yang sama, atau subjek satu melakukan dua pekerjaan sekaligus yang sama, atau satu subjek melakukan pekerjaan dua objek yang sama. Misalnya ayah dan ibu, aku atau dia. Itu sudah masuk kategori kalimat kompleks parataktik.
Selanjutnya kalimat kompleks hipotaktik atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk hipotaktik atau bertingkat adalah kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur yang maknanya bersifat tidak setara, tidak sejajar. Antara kalimat satu dengan kalimat kedua itu tidak sejajar. Biasanya menggunakan konjungsi apabila, jika, karena, ketika. Misalnya, ayah sakit perut karena makan rujak. Kalimat pertama dengan kalimat kedua itu tidak sejajar. Masing-masing berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri. Sehingga masuk kategori kalimat kompleks hipotaktik. Ketika hujan turun, aku berteduh. Dua kalimat. Kalimat pertama, aku berteduh. Yang kedua, hujan turun. Dua kalimat yang berbeda. Tidak setara, tidak sejajar. Maka disebut kalimat hipotaktik. Selanjutnya, penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Seperti tadi ada dan, atau, tetapi, jika, apabila, karena, itu konjungsi. Konjungsi biasanya akan membentuk kalimat, konjungsi biasanya bertugas untuk tadi menghubungkan kata atau kalimat, yang fungsinya bisa saja membentuk kata keterangan, atau bisa membentuk kata bilangan, atau bisa membentuk kata rujukan. Kemudian yang keempat, kata rujukan. Rujukan kata yaitu satu kata merujuk pada kata lain yang memperhatikan keterkaitan. Selain itu, rujukan kata berhubungan dengan kata ganti. Misalnya kata ganti orang kepunyaan. Contoh, ini bukuku, itu bukumu, ini bukunya. Ku, mu, dan nya itu kata ganti orang kepunyaan yang merujuk pada kata sebelumnya, yaitu bukuku, buku milik aku, bukunya, buku milik dia, dan seterusnya. Yang ketiga, pilihan kata yang biasa kita sebut dengan diksi, yang mencakup pergantian kata-kata yang harus dipakai. Hal ini bertujuan untuk mencapai satu gagasan, membentuk kelompok atau pengelompokan. Kata yang tepat untuk menggunakan ungkapan yang baik digunakan dalam suatu situasi. Diksi juga diartikan sebagai kejelasan wicara, seni wicara, agar kata yang dimaknai mudah dipahami. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Tadi sudah saya jelaskan secara sederhana, tidak terlalu luas. Dalam teks tanggapan ada dua KD yang kita bahas, yaitu mengidentifikasi unsur dan struktur teks tanggapan, serta unsur kebahasaan teks tanggapan. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita ketemu di lain waktu dengan tema yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.